Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Ayu Ningtyas, NIM 19 06 31 64 20 57. Saya dari offering A, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh latihan pliometrik dan latihan resistance dalam latihan fisik. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian latihan pliometrik. Menurut James C.R. dan Robert C. Valentinus pada tahun 1985, menjelaskan latihan pliometrik adalah suatu metode untuk mengembangkan daya ledak atau explosive power, suatu komponen penting dari sebagian besar prestasi atau kinerja olahraga. Sedangkan menurut Chu dan Meyer pada tahun 2013, latihan pliometrik merupakan program latihan untuk meningkatkan power dan kecepatan atlet elit. Latihan pliometrik merupakan program latihan untuk meningkatkan power dan kecepatan atlet elit menurut Chu dan Meyer pada tahun 2013. Sebagai metode latihan fisik, latihan pliometrik dapat dibedakan menjadi 3 kelompok latihan, yaitu yang pertama, latihan untuk anggota gerak bawah. Yang kedua, latihan untuk batang tubuh. Yang ketiga, ada latihan untuk anggota gerak bawah. Yang kedua, ada pengertian latihan resistance. Latihan resistance dikenal juga sebagai latihan kekuatan atau latihan beban, weight training, yang kerap digunakan sebagai metode latihan yang efektif untuk mengembangkan kebugaran otot. Menurut Beard et al. Pada tahun 2009. Menurut Taheri et al. Pada tahun 2014, menyimpulkan bahwa model latihan resistance untuk peningkatan kelincahan, kecepatan, dan daya ledak otot tungkai menggunakan latihan Smith press, seated press, squat, lying dumbbell leg curl, leg extension, leg press, standing barbell curl, lying barbell extension, and sit up. Dalam pelaksanaan latihan leg press, maka otot-otot yang terlibat antara lain quadriceps, gluteal, soleus, hamstring, dan gastrocnemius. Menurut Glenn pada tahun 2007. Sedangkan latihan seated calf raises, maka otot-otot yang terlibat antara lain soleus, gastrocnemius, and quadriceps femoris menurut De La Fier pada tahun 2006. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latihan resistance berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kecepatan dan daya ledak otot tungkai. Kemudian yang ketiga ada bentuk latihan pliometrik dan otot yang terlibat. Adapun bentuk latihan pliometrik adalah single leg hop progression dan multiple back-to-back jump with single leg landing. Dalam pelaksanaan latihan single leg hop progression dan multiple back-to-back jump with single leg landing, maka otot-otot yang terlibat antara lain, yang pertama fleksi paha, melibatkan otot-otot sartorius, iliacus, dan gracilis. Yang kedua ada ekstensi lutut, melibatkan otot-otot tensor fasciae latae,
vastus lateralis, medialis, intermedius, dan rectus femoris. Yang ketiga ada ekstensi paha dan fleksi tungkai, melibatkan otot-otot bicep femoris, semitendoneus, dan semimembranaceus, serta juga melibatkan otot-otot gluteus maximus dan minimus. Yang keempat ada fleksi lutut dan kaki, melibatkan otot-otot gastrocnemius, peroneus, dan soleus menurut Radcliffe dan Varentinos pada tahun 1985. Menurut James C. Radcliffe pada tahun 1958, macam latihan pliometrik untuk melatih tungkai dan pinggul yaitu pogo, squat jump, rocket jump, start jump, split jump, scissors jump, fast skipping, single leg starboard, alternate leg starboard, dan sit hop. Kemudian yang keempat ada pengaruh latihan pliometrik. Menurut Andrejik pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa model latihan pliometrik memberikan pengaruh terhadap peningkatan keterampilan motorik, yaitu vertical jump, lompat jauh, dan sprint dengan menggunakan latihan pliometrik, single leg butt kick, single leg hop progression, single diagonal hop, single leg lateral hop. Menurut Chu dan Meyer pada tahun 2013 menunjukkan bahwa latihan pliometrik multiply box-to-box jump with single leg landing meningkatkan daya ledak otot tungkai dan kecepatan. Menurut Impellizzeri pada tahun 2012, latihan satu kaki dalam program latihan jangka pendek akan bermanfaat dengan tujuan memperoleh kekuatan dengan cepat. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan latihan pliometrik terhadap peningkatan kecepatan. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan latihan pliometrik terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai. Kesimpulan yang ketiga ada terdapat pengaruh yang signifikan latihan resistance terhadap peningkatan kecepatan. Yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan latihan resistance terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.